Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai audit siklus penjualan dan penagihan, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Jadi ada beberapa hal ini nanti di mana ini adalah pengembangan dari auditing 1, di mana ini adalah banyak sekali nanti contoh-contoh kasus ya, contoh kasus dalam sebuah audit. Jadi benar-benar Anda harus perhatikan dengan detail. Oke, kita masuk aja ke materi. Nah, ini ada beberapa hal ya yang akan kita pelajari di sini ya. Nah, jadi fungsi bisnis itu dalam siklus dan dokumen serta catatan yang terkait itu ada beberapa hal ya, dari poin 1 sampai poin yang ke 14 itu ya, baik itu dari siklus penjualan dan penagihan sampai dengan memo kredit. Jadi pada tahapan-tahapan ini, yakni pada nomor 1 sampai nomor 14, nah itu dari auditing itu kita harus memeriksa satu persatu dari masing-masing bagian ini ya. Misal ya, kita belajar di sekarang babnya adalah di siklus penjualan dan penagihan. Nah, kita harus belajar di mana caranya untuk memeriksa di siklus penjualan dan penagihan tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, karena dalam perusahaan itu yang memiliki checks dan balance yang tidak biasa, di mana catatan transaksi kantor cabang direkonsiliasi dengan pengendalian pemrosesan data harian yang pada gilirannya akan direkonsiliasi dengan catatan akun bank bulanan. Ya, jadi kalau sudah ada kata-kata tersebut, otomatis peran dari audit itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali untuk memeriksa pengendalian suatu instansi atau suatu organisasi. Jadi kalaupun nanti tidak ada audit, makanya nanti akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya apa? Misalnya adalah mengenai kecurangan ya di masing-masing bagian. Nah, jadi itu ya yang sebenarnya menjadi fungsi audit itu adalah untuk pengendalian sebenarnya ya. Ini yang harus benar-benar Anda cermati. Oke ya. Kemudian untuk masalah pesanan pelanggan. Nah, pesanan pelanggan ini saja ya. Jadi dari bagian administrasi sudah mengeluarkan pesanan pelanggan, dia sudah membuat fakturnya. Apabila itu sudah dikirim, kemudian fakturnya dikirim balik, kemudian apabila sudah ada pelunasan, nah setelah itu audit kan bekerja ya untuk memeriksa pesanan pelanggan tersebut ya. Pesanan pelanggan dan pesanan penjualan ini 2 dan nomor 3 ini terkait ya. Demikian pula untuk dokumen pengiriman, file transaksi penjualan, jurnal penjualan atau listing. Oke ya. Nah, kita akan berbicara mengenai file transaksi dulu ya. File transaksi penjualan. Kalau nomor 2, 3, 4 itu saya rasa ini hampir mirip ya. Ini satu proses ya, satu proses, jadi terhubung satu dengan yang lain. Nah, dalam ini ya, dalam file transaksi penjualan ini merupakan file yang dihasilkan komputer yang mencantumkan semua transaksi penjualan yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode, seperti sehari, seminggu, atau sebulan. Jadi file tersebut mencantumkan semua informasi yang akan dimasukkan ke dalam sistem dan informasi tentang setiap transaksi seperti nama pelanggan, tanggal, jumlah, klasifikasi atau klasifikasi akun, tenaga penjual atau wiraniaga, dan tingkat komisi. Nah, jadi dari paparan di atas,
file itu juga dapat mencantumkan retur dan pengurangan penjualan atau dapat menjadi file terpisah bagi transaksi tersebut. Nah, seperti itu ya untuk file transaksi penjualan. Kemudian mengenai jurnal penjualan atau listing. Nah, ini merupakan listing atau laporan yang dibuat dari file transaksi penjualan yang biasanya mencantumkan nama pelanggan, tanggal, jumlah, dan klasifikasi akun atau klasifikasi bagi setiap transaksi seperti divisi atau lini produk. Jadi ini berupa jurnal mengenai klasifikasinya ya. Kemudian dari file induk piutang usaha ya, ini merupakan file komputer yang digunakan untuk mencatat penjualan individual, penerimaan kas, serta retur dan pengurangan penjualan bagi setiap pelanggan dan untuk mempertahankan saldo akun pelanggan. Kemudian neraca saldo piutang usaha ini merupakan daftar atau laporan yang menunjukkan jumlah piutang dari setiap pelanggan pada suatu titik waktu. Kemudian kalau laporan bulanan ini sudah familiar sekali ya, saya yakin Anda sudah paham. Jadi ini merupakan dokumen yang dikirimkan melalui surat atau secara elektronik kepada setiap pelanggan yang menunjukkan saldo awal piutang usahanya, jumlah dan tanggal setiap penjualan, pembayaran kas yang diterima, memo kredit yang diterbitkan, dan saldo akhir yang jatuh tempo. Kemudian ini ada istilah yang ke nomor 10 ini ya, remittance advice. Ini adalah dokumen yang dikirimkan kepada pelanggan dan biasanya dikembalikan kepada penjual beserta pembayaran kas. Nah, ini remittance advice menunjukkan nama pelanggan, nomor, faktur penjualan, dan jumlah faktur. Nah, remittance advice ini digunakan sebagai catatan kas yang diterima untuk memungkinkan kas tersebut dapat segera disetor dan untuk memperbaiki pengendalian atas aktiva. Nah, kemudian istilah lagi ya, yakni pre-listing penerimaan kas. Ini merupakan daftar yang disusun ketika kas diterima oleh seseorang yang tidak memiliki tanggung jawab untuk mencatat, menjual, kemudian mengenai piutang usaha, atau kas yang tidak memiliki akses ke catatan akuntansi. Kemudian file transaksi penerimaan kas, ini adalah file yang dihasilkan komputer yang mencantumkan semua transaksi penerimaan kas yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode. Kemudian jurnal ya, jurnal penerimaan kas atau biasa disebut dengan listing. Ini berasal dari file transaksi penerimaan kas yang mencantumkan semua transaksi selama suatu periode waktu. Transaksi yang sama, termasuk semua informasi yang relevan, juga akan dimasukkan ke dalam file induk piutang usaha dan buku besar. Nah, itu tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah memo kredit. Ya, memo kredit adalah dokumen yang mengidentifikasikan pengurangan dari jumlah pelanggan akibat retur barang atau pengurangan harga. Memo kredit sering kali menggunakan bentuk umum yang sama seperti faktur penjualan, tetapi mendukung pengurangan piutang usaha dan bukan kenaikan. Nah, jadi itu tadi ya berbagai hal ya mengenai pemrosesan dan pencatatan retur serta pengurangan penjualan. Jadi dalam hal ini kegiatan-kegiatan ini yang sering terjadi ya, yang terjadi dalam siklus dokumen ya, dan fungsi bisnis yang terkait, sehingga ada tentu saja ada catatan-catatan yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, kemudian mengenai metode ya untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Nah, pemisahan tugas yang memadai dapat membantu mencegah berbagai jenis salah saji atau misstatement, baik akibat kesalahan maupun penipuan atau kecurangan. Dan fungsi pemberian kredit harus dipisahkan dari fungsi penjualan, karena
Pengecekan kredit ditunjukkan untuk mengatasi kecenderungan alami dari para personil penjualan untuk mengoptimalkan volume meskipun dengan beban penghapusan piutang tak tertagih yang tinggi. Jadi dalam hal ini ya kadangkala emang ada salah saji yang perlu diperhatikan dalam audit itu kan adanya salah saji. Jadi apakah data yang sudah ditampilkan itu sudah benar atau tidak? Nah, kadangkala dari audit internal yang berasal dari perusahaan itu masih ada yang salah saji, sehingga audit yang dari luar atau yang audit publik itu dia harus benar-benar memeriksa. Jangan sampai yang salah saji tersebut masih terjadi. Ya, makanya harus dibenarkan apabila ada misstatement ya atau salah saji. Nah, jadi ini adalah peran penting ya mengenai pengujian pengendalian ya dan pengujian substantif ini ya. Kemudian mengenai otorisasi yang tepat, auditor akan memeriksa otorisasi pada 3 titik kunci. Yang pertama adalah kredit harus diotorisasi dengan tepat sebelum penjualan dilakukan. Jadi kreditnya itu berapa, itu harus diotorisasi oleh audit. Sehingga yang sering terjadi salah saji itu di sini ya, biasanya itu adalah di kredit. Ya, dalam audit itu yang sering terjadi salah saji itu adalah di kredit. Karena apa? Karena kadangkala kredit itu tidak dilunasi sepenuhnya, akan tetapi mungkin dari pihak pelanggan itu hanya mencicil berapa gitu ya. Akan tetapi kadangkala disampaikan itu sudah membayar semuanya ya, seperti itu ya. Padahal mungkin hanya pelunasan sebagian, bukan pelunasan keseluruhan. Nah, yang seperti ini kadangkala masih sering terjadi salah saji. Yang nomor 2 adalah barang harus dikirim hanya setelah otorisasi yang tepat diberikan. Jadi misalnya ada pesanan atau pengembalian barang itu harus ada otorisasi, baru ada tindakan. Dan harga termasuk syarat dasar ongkos angkut dan diskon harus diotorisasi. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini adalah lanjutannya tadi masalah metode untuk merancang pengujian, pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Jadi penjualan itu dicatat sementara pengiriman tidak pernah dilakukan auditor. Dapat memvouching ayat jurnal tertentu dalam jurnal penjualan, kesalinan pengiriman, dan dokumen pendukung lainnya yang terkait untuk memastikan bahwa penjualan tersebut benar-benar terjadi. Dan penjualan itu dicatat lebih dari 1 kali. Penjualan duplikat dapat ditentukan dengan mereview secara numeris daftar transaksi penjualan yang dicatat untuk melihat apakah ada nomor yang sama atau duplikat. Kemudian pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif. Biasanya jenis kecurangan ini hanya akan terjadi jika orang yang mencatat penjualan juga mengotorisasi pengiriman ini. Jadi yang mencatat penjualan itu juga terlibat. Maka pengendalian internal yang lemah akan sulit mendeteksi pengiriman fiktif ini. Nah, kemudian mengenai transaksi penjualan yang ada telah dicatat. Nah, dalam banyak audit tidak ada penjualan substantif atas transaksi yang dilakukan ya untuk tujuan kelengkapan, menyangkut salah saji atau lebih saji dan laba mendapat perhatian yang lebih besar dalam audit transaksi penjualan ketimbang yang menyangkut mengenai kurang saji. Ya, jadi dalam hal ini dalam pengujian substantif itu ternyata kasus itu lebih banyak yang lebih saji daripada yang kurang saji. Kemudian perbedaan antara menelusuri dari dokumen sumber ke jurnal dan memvouching, yang pertama adalah untuk transaksi yang dihilangkan atau tan kelengkapan. Kemudian untuk kedua untuk transaksi yang tulus asta atau tujuan keterjadian. Jadi ini adalah istilah-istilah dalam audit ya, tan kelengkapan dan ada tulus asta ya. Dan penjualan itu dicatat dengan akurat. Pencatatan yang akurat atas penjualan harus mempertimbangkan hal yang berikut. Yang pertama adalah mengirimkan jumlah barang yang dipesan. Kemudian yang kedua, menagih dengan akurat sebesar jumlah barang yang dikirim. Dan yang ketiga, mencatat dengan akurat jumlah yang
ditagih dalam catatan akuntansi. Jadi ketiga hal ini harus benar-benar diperhatikan karena ini menyangkut tentang pencatatan penjualan, ya. Nah, kemudian mengenai transaksi penjualan yang dimasukkan dengan benar dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar. Nah, pencantuman semua transaksi penjualan dengan benar ke dalam file induk piutang usaha merupakan hal yang penting karena keakuratan catatan tersebut akan mempengaruhi kemampuan klien untuk menagih prentek yang beredar. Penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Penjualan harus ditagih dan dicatat segera setelah pengiriman dilakukan untuk mencegah penghilangan transaksi yang tidak sengaja dari catatan dan untuk memastikan bahwa penjualan telah dicatat pada periode yang tepat. Retur dan pengurangan penjualan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan klien untuk mengendalikan salah saji pada intinya sama, ya, seperti untuk memproses memo kredit yang telah digambarkan bagi penjualan dengan dua perbedaan. Yang pertama adalah materialitas dalam banyak hal, retur dan pengurangan penjualan sangat tidak material sehingga auditor dapat mengabaikannya. Kemudian yang kedua, penekanan pada tujuan ketersediaan. Untuk retur dan pengurangan penjualan, umumnya auditor menekankan pada pengujian transaksi yang tercatat untuk mengungkapkan setiap pencurian kas dari penagihan piutang usaha yang ditutupi oleh retur atau pengurangan penjualan fiktif. Nah, kemudian mengenai metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Kalau tadi adalah transaksi penjualan, nah di sini adalah transaksi penerimaan kas. Maka auditor menggunakan metode yang sama atau metodologi yang sama untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas seperti yang digunakan untuk penjualan. Jadi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, auditor mengikuti proses berikut ini. Yang pertama, menentukan pengendalian internal kunci untuk setiap tujuan audit. Yang kedua, merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Dan yang ketiga, merancang pengujian substantif atas transaksi untuk menguji salah saji moneter bagi setiap tujuan. Nah, dalam merancang penerimaan kas ini, hari ketiganya ini adalah tahapan-tahapan tujuan audit. Jadi memang benar-benar harus dilakukan oleh auditor. Dan pengujian audit untuk menghapus piutang tak tertagih. Sama seperti retur dan pengurangan penjualan, kekhawatiran utama auditor dalam melakukan audit atas penghapusan piutang usaha tak tertagih adalah kemungkinan karyawan klien menutupi penggelapan dengan menghapus piutang usaha yang sudah tertagih atau sudah ditagih. Nah, jadi ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Jadi ini sulit sekali sebenarnya untuk diteliti sebenarnya. Nah, kemudian mengenai pengendalian internal tambahan atas saldo akun dan penyajian serta pengungkapan. Pengendalian internal juga berkaitan dengan saldo akun dan penyajian serta pengungkapan yang mungkin terjadi. Meskipun belum diidentifikasi atau diuji sebagai bagian dari pengujian substantif atas transaksi. Jadi untuk siklus penjualan dan penagihan, hal tersebut memungkinkan besar akan mempengaruhi tujuan yang terkait dengan saldo akun yang sudah dirilis. Kemudian mengenai pengaruh hasil pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Jadi pada tahap penyelesaian pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi, auditor harus menganalisis setiap pengecualian baik dalam audit perusahaan publik maupun non-publik. Jadi untuk menentukan penyebab dan implikasi dari pengecualian itu terhadap penilaian risiko pengendalian yang mungkin mempengaruhi risiko deteksi yang didukung dan pengujian substantif terkait yang tersisa. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana pengujian ini. Dari bab ini kita akan berbicara mengenai
eh, ini ya, audit siklus penjualan dan penagihan ya, pengujian pengendalian atas pengujian substantif atas transaksi. Jadi ini benar-benar diperhatikan mengenai siklusnya ya, siklus penjualan dan penagihan. Jadi intinya pada bab ini adalah bagaimana peran penting dari seorang auditor untuk memeriksa semua siklus tersebut ya. Ini memang tidak mudah, tapi bisa diatasi dengan pengendalian internal. Kita harus memeriksa pengendalian internalnya terlebih dahulu, baru bisa memeriksa bagian-bagian yang lain. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Kita coba next lagi di materi yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.